Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Pendidikan Akhlak Komparasi Pendidikan Ibnu Miskawi dan Al-Ghazali. Penulisnya itu Nur Hamim dan nama jurnalnya Jurnal Riset Agama, tahun halaman volume 18 nomor 1 Juni 2014, halaman 21 sampai 40. Reviewernya ada Miftahul Husna, Imam Firdaus dan Zul Afif. Tanggal reviewnya tanggal 24 November 2021. Adapun isi pendahuluan dari jurnal ini yaitu kehancuran ideologi komunis pada akhir abad 20 bermula dari premis anti Tuhan yang kemudian berubah menjadi anti manusia dengan segala kejahatan dan kezaliman yang dilakukan terhadap umat. Nampaknya pada abad yang akan datang ideologi tersebut akan dikenang sebagai sisa-sisa peradaban yang tetap dikutuk orang. Sementara itu, kapitalisme yang masih berada pada masa kejayaan menurut beberapa pengamat juga tidak dapat dijadikan alternatif bagi bangunan peradaban masa depan. Hal tersebut dikarenakan tabiatnya yang rakus, tidak bermoral, dan hanya dapat melahirkan masyarakat hedonistik di bawah selubung negara kesejahteraan atau the welfare state. Menurut Herbert Marcuse, buah dari sistem kapitalisme ini ialah memudarnya dimensi bagian dalam dari pemikiran, pupusnya kekuatan kritis dari rasio, ketertundaan kepada fakta-fakta kehidupan. Bila kondisi kontemporer sekarang berada dalam kondisi ketidakamanan ontologis, maka merupakan kewajiban setiap orang untuk mencari dasar-dasar moral dan akhlak demi kelangsungan ras manusia di permukaan bumi. Islam sebagai gerakan pembaharuan moral dan masyarakat sejak abad 8 secara tegas Nabi Muhammad SAW telah menyatakan bahwa tugas utamanya ialah sebagai penyempurna akhlak manusia. Al-Quran membenarkan dengan tegas bahwa ia adalah seorang yang berakhlak agung. Karena itu, ia patut dijadikan teladan bagi kehidupan. Dalam catatan sosiohistoris, Islam pernah mengalami masa kejayaan dan kemunduran. Masa keemasan Islam terjadi antara 650 sampai 1250 Masehi. Para sejarawan menyebut masa ini dengan periode klasik dalam sejarah perkembangan sejarah Islam. Umat Islam pada masa ini menjadi superpower yang menguasai sebagian besar negara-negara di 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Mungkin reviewnya akan dilanjutkan oleh teman kami bernama Imam Firdaus. Baik, bismillah. Di sini saya sebagai preview kedua akan melanjutkan review jurnal dari teman saya. Adapun hasil dan pembahasan dari jurnal ini yaitu penelitian pendidikan akhlak secara umum dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu pendidikan akhlak rasional dan pendidikan akhlak mistik. Salah seorang filsuf klasik yang dianggap bermazhab pendidikan akhlak rasional ialah Ibnu Miskawi yang dibuktikan dengan salah satu karyanya, yaitu Ta'zib al-Akhlaq wa Tadhhir al-A'raf, yang dijadikan rujukan oleh Muhammad Abduh dalam mengajarkan akhlak di rumahnya. Diasumsikan pula dengan dijadikannya karya Ibnu Miskawi sebagai buku pegangan dalam pengajaran akhlak oleh Muhammad Abduh. Maka pemikiran akhlak Ibnu Miskawi mampu memberikan motivasi bagi pemikiran pembaharuan dalam Islam. Atas dasar pemikiran tersebut, maka pemikiran pendidikan akhlak Ibnu Miskawi dan Al-Ghazali layak untuk dikompromisasikan. Selanjutnya, struktur dan eksistensi manusia. Setelah itu, baik Ibnu Miskawi maupun Al-Ghazali membagi jiwa al-nafs menjadi 3 bagian. Ibnu Miskawi membahasakan 3 bagian tersebut dengan fakultas berpikir, ini artinya al-quhwa ad-natiqah, kedua fakultas amarah yang artinya al-quhwa al-qabiyah, dan yang ketiga fakultas nafsu syahwan yang artinya al-quhwa al-syahwiyah. Sedangkan Al-Ghazali mengistilahkan fakultas berpikir dengan al-nafs al-yansiyah
yang artinya jiwa sebagai esensi manusia. Kedua, fakultas amarah dengan istilah al-nafs al-ayawaniyat, dan yang ketiga fakultas nafsu syahwat dengan menggunakan istilah al-nafs al-hayawaniyah. Selanjutnya, pokok keutamaan akhlak. Ibnu Miskawi dan Al-Ghazali sama dalam mengukakan 4 keutamaan tertinggi, yakni ummah al-fada'il, yaitu al-hikmat sebagai keutamaan akal, al-sa'ja sebagai keutamaan daya, dan al-ghadab al-i'fa sebagai keutamaan daya, al-sahwa dan al-adalah sebagai keseimbangan daya tersebut. Perbedaan antara Ibnu Miskawi dan Al-Ghazali dalam hal ini terdapat pada pandangan Ibnu Miskawi yang sepakat dengan Aristoteles bahwa al-adalah merupakan pertengahan antara teraniaya al-inalmah dan aniaya al-ulum yang memiliki banyak cabang, di antaranya persahabatan, kemampuan bekerja sama, dan kearifan dalam memutuskan persoalan cinta dan ibadah. Baiklah, bismillah. Di sini saya sebagai preview yang ketiga akan melanjutkan review jurnal dari preview yang kedua. Komponen pendidikan akhlak. Tujuan pendidikan pada dasarnya menurut Al-Ghazali adalah pendidikan akhlak, sehingga ia merumuskan tujuan pendidikan untuk menghilangkan akhlak yang buruk dan menanamkan akhlak yang baik. Selanjutnya, dalam kitab Mau'izat al-Mu'minin, ia menerangkan hakikat akhlak adalah keadaan atau konstitusi jiwa yang tetap atau konstan, yang menjadi sumber lahirnya perbuatan secara wajar, mudah, tanpa memerlukan pertimbangan dan pikiran pada akhirnya. Secara lugas, Al-Ghazali mengemukakan 2 tujuan yang akan dicapai. Yang pertama, kesempurnaan manusia yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, dan yang kedua, kesempurnaan manusia yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan Ibnu Miskawai merumuskan tujuan pendidikan akhlak dalam Tahdhib al-Akhlaq, ialah terwujudnya pribadi susila, berwatak luhur atau budi pekerti mulia. Dari budi lahirlah secara spontan budi pekerti yang mulia, sehingga mencapai kesempurnaan dan memperoleh sa'adat. Selanjutnya, Ibnu Miskawai juga menjelaskan bahwa manusia tidak dapat mencapai kesempurnaan dengan hidup menyendiri, tetapi harus ditunjang oleh masyarakat, pendidik dan peserta didik. Ibnu Miskawai dan Al-Ghazali sama-sama berpendapat bahwa pendidik pertama ialah orang tua. Hal ini bisa dimaklumi karena orang tualah penyebab kelahirannya. Tugas seorang pendidik adalah membekali, memelihara, dan mengembangkan seluruh aspek kepribadian menuju pertumbuhan yang sehat dan sempurna, baik yang berkenan dengan fisik, rohani, intelektual, maupun akhlak. Untuk itu, fungsi pendidik dalam mengembangkan potensi-potensi manusia secara jasmani, akal pikiran, keimanan, akhlak, keindahan, dan sosial kemasyarakatan secara maksimal, serasi, dan harmonis. Sehingga diharapkan sistem pendidikan yang demikian akan mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas plus berakhlak mulia. Kesimpulan dari penelitian ini ialah proses pendidikan menurut Ibnu Miskawai dan Al-Ghazali menunjukkan bahwa manusia itu lahir secara fitrah yang baik. Kepercayaan akan adanya fitrah tersebut akan mempengaruhi implikasi-implikasi praktis bagi metode-metode yang seharusnya diterapkan dalam proses belajar mengajar. Tujuan penelitian ini yaitu adalah untuk mengetahui fungsi pendidik dalam mengembangkan potensi-potensi manusia secara jasmani, akal pikiran, keimanan, akhlak, keindahan, dan sosial kemasyarakatan secara maksimal, serasi, dan harmonis. Sehingga diharapkan sistem pendidikan yang sedemikian akan mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas plus berakhlak mulia. Adapun metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini ialah melalui pendekatan kualitatif, yaitu berisi tentang data yang dikemukakan oleh beberapa ahli
dalam redaksi terkait studi pustaka dengan menerapkan analisis isi. Adapun kelebihan dalam jurnal ini ialah menjelaskan secara detail konsep pendidikan Ibnu Miskawayh dan Al-Ghazali dari beberapa sumber yang akurat. Adapun kekurangan dari penelitian jurnal ini ialah terlalu banyak dipaparkan tentang definisi para ahli, sebenarnya hampir semuanya sama. Jadi bagian inti jurnal ini terkesan kurang terlihat dan kurang menonjol untuk dibaca. Selain itu, penggunaan jenis penelitian ini, penguasaan metode penerapan analisis. Demikianlah review jurnal kami dari kelompok 5, dan kami semua mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.